Film diawali dengan melihatkan sebuah peristiwa bencana alam, yaitu angin topan yang meluluh lantahkan sebuah desa yang bernama Visayas. Banyak kerugian yang terjadi akibat bencana itu, termasuk yang dialami ibu muda ini. Ibu muda ini bernama Lynette. Lynette dan anak bayinya merupakan salah satu korban yang selamat dari bencana itu. Lynette tak punya apa-apa lagi selain apa yang dipakainya dan bayi perempuannya. Tak punya pilihan lain, Lynette pun terpaksa harus melakukan perjalanan ke Manila untuk menemui suaminya yang bekerja di sana. Scene pun berpindah di sebuah pelabuhan di mana Lynette yang ingin naik kapal. Namun sayangnya, Lynette tak memiliki uang sepeser pun untuk membeli tiket. Dengan terpaksa, Lynette pun mencoba menerobos antrian. Tapi naasnya, di saat Lynette bersembunyi di balik mobil yang sedang berjalan, ada seorang pria yang cepuin si Lynette ke penjaga. Walau begitu, Lynette tetap berhasil naik ke kapal sebagai penumpang gelap. Di dalam kapal, Lynette yang polos dan lugu dengan santainya mencari tempat kosong untuk dia dan bayinya. Lynette akhirnya menemukan tempat kosong untuknya. Di saat Lynette sedang santai duduk, datang dua orang ABK yang menagih tiket kepadanya, dan kedua ABK itu pun mendapati Lynette tak memiliki tiket. Karena tidak punya tiket, Lynette pun ditangkap dan dibawa ke kantor kepala keamanan kapal. Sesampainya di sana, kedua petugas itu langsung menyampaikan kepada kepala keamanan bahwa Lynette naik kapal tanpa tiket. Mendengar hal tersebut, kepala keamanan pun menyidang Lynette. Lynette pun menjelaskan kenapa dia sampai nekat naik kapal tanpa tiket, tetapi kepala keamanan tetap tidak percaya dan mulai menyuruh petugasnya untuk menggeledah tas yang dibawa Lynette. Di dalam tas Lynette, tidak ada barang berharga yang mereka pikir pantas untuk membayar harga tiket untuk Lynette. Kepala keamanan pun menyuruh kedua petugasnya untuk membawa bayi Lynette. Di ruangan pun tersisa Lynette dan kepala keamanan. Kepala keamanan meminta Lynette untuk melayaninya. Lynette awalnya menolak, namun apa daya, kepala keamanan mengancam akan melakukan sesuatu kepada bayi Lynette jika Lynette tak mau menurutinya. Dengan sangat terpaksa, Lynette pun mulai mencuci busi kepala keamanan. Setelah busi kepala keamanan bersih, Lynette pun pergi untuk menemui kedua petugas tadi untuk mengambil bayinya. Di sini, Lynette dipaksa lagi untuk QQ dengan kedua petugas itu dengan ancaman yang sama, yaitu bayinya. Lynette pun terpaksa rela digilir oleh kedua petugas itu. Setelah selesai QQ dengan petugas, ternyata Lynette mengalami pendarahan. Lynette pun pergi mandi untuk membersihkannya. Selesai mandi, Lynette diajak oleh kedua petugas untuk diberi makan dengan kembali mengancam Lynette untuk tidak melaporkan hal yang mereka lakukan tadi. Scene pun berpindah. Terlihat kapal sedang berlabuh di suatu tempat, di mana terlihat dua orang pekerja esek-esek yang diajak oleh kedua petugas tadi untuk naik ke atas kapal. Di dalam kapal, kedua petugas itu mengizinkan kedua pekerja esek-esek itu membuka praktek dengan syarat mereka juga harus mendapatkan servis gratis. Scene pun berpindah di mana Lynette yang sedang mencari tempat kosong dengan kebetulan bertemu dengan nenek yang ramah. Nenek itu pun mengajak Lynette duduk di tempat kosong yang berada tepat di depan nenek itu. Mereka pun bertukar cerita. Dari sini diketahui nenek itu sedang mengalami kram di bagian punggung. Dengan senang hati Lynette membantu nenek itu dengan memijatnya. Mereka pun terus mengobrol sehingga diketahui bahwa nenek itu adalah seorang ahli racun. Nenek itu sedang dalam perjalanan membawa racun pesanan salah satu pelanggannya. Setelah selesai mengobrol, mereka bersiap untuk tidur. Namun, di saat Lynette baru ingin rebahan, dua orang petugas yang tadi datang dan memaksa Lynette pergi untuk melayani kapten kapal. Karena takut dengan mereka, Lynette terpaksa menitipkan bayi ke nenek itu dan pergi mengikuti dua petugas itu. Sesampainya di ruangan kapten, Lynette pun tak berdaya dan hanya bisa mengikuti permainan kapten itu. Setelah bermain dengan kapten kapal,
Lynette kembali kepada nenek itu sambil menangis dan meminta benih racun yang dibawa oleh nenek itu. Si nenek yang kasihan dengan Lynette akhirnya memberikan benih itu. Sin pun berpindah di sebuah kantin kapal yang ternyata terdapat kepala keamanan bersama kedua petugas itu yang sedang pesta minum bersama dua pekerja esek-esek itu. Lynette datang dan berpura-pura disuruh oleh kapten kapal untuk mengambilkan minuman. Mereka pun menyuruh Lynette untuk sekalian mengambilkan tambahan minuman untuk mereka. Lynette yang sedang menyiapkan minuman terlihat menyampuri minuman itu dengan racun yang diberikan oleh nenek tadi. Sembari mereka asik mengobrol, Lynette datang dengan memberikan minuman yang tidak mereka sadari telah dicampur dengan racun oleh Lynette. Lynette pun pergi ke ruangan kapten untuk memberikan minuman yang sama kepada kapten. Sin pun berpindah di saat kapten sedang ingin melabuhkan kapal, namun si kapten merasa ada yang aneh dengan dirinya. Kapten pun meminta asistennya untuk menggantikannya. Lalu, ia pun pergi untuk beristirahat. Sesaat setelah keluar dari ruang kemudi, dengan tiba-tiba si kapten terjatuh dengan keadaan mulut yang berbusa. Di sisi lain, sama halnya dengan kapten mereka, dua petugas yang semalam berpesta miras juga ditemukan tergeletak sudah tak bernyawa. Kapal pun sampai di tujuan, terlihat banyak petugas kepolisian datang untuk mengevakuasi korban di kapal itu. Lynette langsung bergegas untuk turun dari kapal itu tanpa diketahui kalau Lynette lah yang telah meracuni mereka. Di pelabuhan, Lynette yang tak punya uang untuk ongkos naik bis, mencoba meminta bantuan kepada seorang bapak-bapak. Namun sayangnya, bapak itu menolak untuk memberikan bantuan kepada Lynette. Kemudian seorang ibu yang sedang berjalan tak sengaja menjatuhkan dompetnya. Lynette yang melihat itu langsung memanggil ibu itu dan memberikan dompetnya. Ibu itu pun berterima kasih dan mengizinkan Lynette untuk ikut bersamanya sampai ke stasiun bis. Sesampainya mereka di stasiun, ibu itu memberikan sedikit uang untuk membantu perjalanan Lynette, dan mereka pun berpisah. Sin pun berpindah. Lynette terlihat sudah menaiki bis. Di dalam bis, Lynette yang sedang memberikan ASI ke bayinya diganggu oleh dua preman. Untungnya datang seorang pria yang bernama Rod yang mengaku sebagai polisi mengusir kedua preman itu. Gugulo ba kayo? Sorry. Rod pun duduk di sebelah Lynette. Bis pun berangkat, terlihat seorang petugas bis sedang menagih ongkos ke para penumpang. Lynette yang tak punya cukup uang mencoba untuk meminta tolong kepada Rod untuk membayarkan ongkos untuknya. Rod pun tak keberatan dan membayarkan ongkos bis Lynette. Rod yang penasaran dengan kisah Lynette, meminta Lynette menceritakan kisahnya. Lynette pun menceritakan kehidupannya yang pilu, mulai dari ayahnya yang menjadi korban kecelakaan saat Lynette kecil, dan ibunya yang stres saat ditinggal ayahnya akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah itu Lynette dan kakaknya diasuh oleh bibi mereka. Suatu hari, bibi membawa Lynette dan kakaknya pergi ke alun-alun. Di situ bibi menyuruh Lynette untuk menunggu sementara dia pergi bersama kakak Lynette. Di sini ternyata bibi Lynette telah berencana untuk menjual kakak Lynette kepada kenalannya. Setelah itu, bibi membohongi Lynette seolah-olah kakaknya pergi menghilang begitu saja. Sekarang tersisa Lynette bersama paman dan bibinya. Singkat cerita, Lynette telah berusia 16 tahun. Lynette yang sedang memasak di dapur tiba-tiba didatangi pamannya yang sedang birahi, dan Lynette pun diperkaos. Lynette yang melaporkan kejadian itu ke bibinya ternyata malah mendapat respon yang tidak baik dari bibinya. Bibi Lynette berpikir bahwa Lynette pembohong dan mengusirnya dari rumah. Tahun pun berlalu, Lynette terlihat sedang bekerja di suatu rumah makan. Di saat Lynette sedang sibuk bekerja, tiba-tiba datang seorang lelaki yang mengaku sebagai kakaknya yang telah lama hilang. Awalnya, Lynette tidak percaya kepada pria itu. Namun saat mereka mencocokkan cerita, Lynette menjadi yakin bahwa pria itu adalah kakaknya yang telah lama hilang. Setelah itu, Lynette diajak kakaknya ke Nueva Segovia dan menampung Lynette di rumahnya bersama istrinya, Shioni. Mereka telah menikah selama 2 tahun, tapi masih belum memiliki anak.
Shioni sangat cantik. Dia bekerja sebagai TKW di Jepang. Awalnya Lynette mengira Shioni tak akan menerimanya dengan baik. Tapi sebaliknya, Shioni sangat hangat kepada Lynette. Lynette pun sempat diajari untuk merawat dirinya dengan lebih baik, cara berdandan dan merias diri. Hari-hari berlalu sampai suatu saat karena kamar mereka bersebelahan, Lynette mendengarkan kakaknya dan Shioni sedang berusaha membuat anak. Lynette yang tiap malam mendengar kejadian itu kemudian penasaran dan mencoba mengintip mereka. Lynette terlihat ikut terbawa suasana dan akhirnya mulai akrab dengan deodorannya. Singkat cerita, Shioni pun harus pergi ke Jepang karena pekerjaan. Kini, hanya tersisa Lynette dan kakaknya. Hubungan mereka semakin dekat layaknya kakak dan adik. Setiap kakaknya pulang kerja, Lynette sering dibawakan oleh-oleh, dan mereka juga sering pergi ke tempat wisata bersama. Tiba suatu malam ketika Lynette yang sudah tak tahan lagi menarik kakaknya masuk ke dalam kamar. Di situ, Lynette meminta kakaknya melakukan hal yang sering dilakukannya kepada Shioni. Mulai dari saat itu, mereka sering melakukan hal itu. Sampai suatu saat, Lynette ternyata hamil. Kemudian kakaknya membawa Lynette kembali ke Visayas untuk tinggal dan melahirkan di sana. Lynette pun kembali sendirian sampai dia melahirkan. Setelah menceritakan kisahnya, Lynette pun bertanya kepada Rod soal siapa Rod sebenarnya. Rod mengatakan bahwa dia juga merupakan seorang pelaut yang sedang dalam perjalanan untuk mengurus tugas di Manila. Di sini Rod meyakinkan Lynette bahwa dia bukan seperti pelaut-pelaut jahat yang pernah ditemuinya. Rod juga mengaku bahwa dia belum memiliki istri. Setelah selesai bercerita, Lynette meminjam handphone milik Rod untuk menghubungi kakaknya. Namun sayangnya, nomor kakaknya sudah tidak aktif. Singkat cerita, bis mereka pun terpaksa berhenti di sebuah persinggahan karena cuaca yang buruk. Di situ, Rod mengajak Lynette untuk makan. Selesai makan, mereka pun masuk ke penginapan untuk beristirahat. Di situ Lynette mulai mandi untuk membersihkan dirinya. Rod yang diam-diam mengintip Lynette ternyata mulai sagna. Rod yang tak tahan pun ikut ke kamar mandi, dan mereka pun mulai menghangatkan satu sama lain. Setelah itu, mereka duduk bersama untuk minum-minum. Di situ terlihat Lynette yang sudah mulai tepar, meluapkan apa yang ada di pikirannya dengan emosi kepada Rod. Lynette berkata bahwa semua pria hanya menginginkan tubuhnya, lalu pergi, termasuk Rod. Rod di situ tak bisa menepis tuduhan Lynette, dan hanya bisa tersenyum malu. Scene pun berpindah ke esokan harinya. Di dalam bis hanya terlihat Lynette sendirian tanpa Rod. Ternyata Rod yang sudah mendapatkan keinginannya sudah lebih dulu pulang menggunakan bis lain. Singkat cerita, scene berpindah di rumah Rod, di mana Rod yang ternyata sudah punya istri dan anak sedang makan bersama. Tidak sengaja, mereka melihat berita di TV. Rod terkejut melihat polisi sedang mencari buronan yang bernama Lynette. Di sini diketahui bahwa Lynette ternyata membawa bayi curian dari rumah sakit. Lynette ternyata mengalami stres ketika bayinya meninggal, sehingga membuat Lynette mencuri bayi yang ada di rumah sakit. Hal yang lebih mengejutkan adalah ketika berita itu menginfokan bahwa Lynette tidak sendiri menjalankan aksinya, melainkan bersama Rod. Lynette ternyata telah menjebak Rod seolah-olah Rod adalah dalang dari kejahatan ini. Lynette memalsukan chatnya dengan Rod sehingga ada bukti bahwa Rod adalah pelakunya. Singkat cerita, polisi datang ke rumah Rod dan meringkus Rod. Rod yang tak terima dengan semua ini mencoba kabur, tapi naasnya polisi menembak Rod karena mencoba untuk menyerang polisi.